Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di bulan Maulid, sosok yang selalu terngiang dan selalu terbayang di benak kita dan di hati kita adalah sosok satu manusia, yang mana manusia ini begitu mulianya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sosok yang begitu menginspirasi tidak hanya bagi umat yang mengikutinya, bahkan umat yang tidak mengikutinya. Sosok manusia yang penuh dengan keindahan akhlak, keluhuran budi, kesantunan bahasa, kekuatan keyakinan, kekokohan akidah. Sosok yang bahkan meskipun sudah tidak ada di dunia kurang lebih 1500 tahun yang lalu, tetapi nama dari sosok ini begitu menggentarkan dan menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Maka mereka tidak henti-hentinya mencari celah, tidak henti-hentinya mencari caci maki, tidak henti-hentinya mencari apapun yang bisa mereka cari, mereka lakukan untuk menghina, menistakan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, bahkan dengan sekadar tulisan tangan dan goresan pena. Siapakah sosok ini? Ya, sosok ini adalah sosok yang senantiasa kita sebut namanya dan kita berharap beliau mau memohonkan syafaat kita nanti di hari akhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ke dunia, beliau menegaskan, innamal bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka begitu banyak hadis-hadis baik itu merupakan ucapan ataupun perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita betapa tinggi adab dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang itu seharusnya menjadi acuan kita dalam kehidupan kita sebagai umat yang mengakui kerasulan dan kenabiannya. Maulid tidak hanya sekedar euforia atau hanya sekedar bergembira dengan menyambut kelahiran sang khairul anam, sang sayyidul anbiya. Bukan. Tetapi esensi, substansi dari maulid itu adalah bagaimana dengan maulid, bagaimana dengan spirit maulid, bagaimana dengan semangat maulid itu mampu menjadikan kita insan-insan yang senantiasa berpegang teguh dalam meyakini, dalam mengikuti, dalam meneladani, dan dalam mensikapi serta mendakwahkan apa-apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan contohkan kurang lebih 15 abad tahun yang lalu. Maka berbicara mengenai sosok Muhammad SAW, Tidaklah cukup ketika lisan kita berucap
Tidaklah cukup ketika tangan kita menulis. Tidaklah cukup majelis-majelis taklim yang ada di seluruh dunia untuk menggambarkan dan melukiskan serta menghayati dan mentadabburi langkah-langkah perjuangan beliau. Fakta sejarah membuktikan kepada kita, Pak, betapa banyak buku-buku sirah nabawiyah, begitu banyak buku-buku sejarah, begitu banyak buku-buku tarikh, begitu banyak mata pelajaran yang mengupas sosok Muhammad SAW ini dari berbagai sudut pandang, dari mulai zaman ulama-ulama klasik sampai ulama-ulama kontemporer, bahkan sampai ulama-ulama masa sekarang. Tapi ternyata sosok Muhammad SAW ini tidak pernah habis untuk dibahas. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada di bulan Rabiul Awal, sekali lagi tidak hanya sekedar euforia atas datangnya sang penyelamat, tidak hanya bersuka cita atas datangnya dan lahirnya Muhammad SAW ke dunia, tapi mari kita contoh, kita ikuti beberapa aspek kehidupan beliau, dan semoga dengan keistiqomahan kita mencontoh dan meneladani itu, kita nanti dibangkitkan bersama dengan beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana keindahan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal saya sudah sampaikan, Rasul menyatakan kepada kita, innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka bertebaranlah hadis-hadis, bertebaranlah ucapan-ucapan dan sabda-sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku-buku hadis, buku-buku sunnah. Bagaimana panduan lisan seorang muslim, bagaimana panduan penglihatan seorang muslim, bagaimana panduan pendengaran seorang muslim, bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada saudaranya sesama muslim, bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada saudaranya yang berbeda keimanan, dan bagaimana seorang muslim itu harus bersikap kepada orang-orang yang memusuhinya. Dalam hadis yang pendek, Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, hadis ini banyak dihafal oleh anak-anak kita. Rasul mengatakan kepada kita, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Rasul hanya berkata 3 kali, Pak, janganlah marah, janganlah marah, janganlah kalian marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Bisa kita bayangkan bagaimana lisan Rasulullah SAW yang mulia itu hanya mengatakan kalimat larangan untuk marah, tapi balasannya surga. Betapa dahsyatnya amal untuk menjaga hati supaya tidak marah, betapa hebatnya amal untuk menjaga lisan tidak mengeluarkan kata-kata bernada caci maki, bernada emosi, dan itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan pahala yang berlimpah, yaitu bagimu surga. Di hadis yang lain, saya sudah sampaikan di awal tadi, Nabi SAW bersabda kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, gantilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan amal-amal yang baik, niscaya itu akan menghapuskan keburukan-keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah, bergaulah, bersosiallah, bermasyarakatlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Coba kita renungkan makna dari hadis yang 3 amal itu, Pak. Bukankah itu menunjukkan kepada kita ketinggian adab dan akhlak seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita contoh dan kita ikuti? Maka akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika ada sahabat yang bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, seperti apalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maka Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran.
Ini sosok manusia yang paripurna, sempurna dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam, dalam mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Ada kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dan apa yang ada di hatinya. Ada keselarasan antara ucapan, antara niat di hati dan antara perbuatan. Maka bandingkan dengan kita yang lebih banyak beretorika, lebih banyak berkata-kata, tapi tidak pernah berbuat dan berupaya untuk melaksanakan kata-kata itu. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan berkali-kali kepada kita betapa bahayanya penyakit lisan, betapa bahayanya lisan kita yang cuma segini-gini aja ukurannya, tapi ternyata yang segini banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang perlu kita teladan dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah kekokohan keyakinan atau kekokohan keimanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.